Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suzanani Aulia Lutfia, NIM A41230397, Program Studi Teknik Produksi Benih, Jurusan Produksi Pertanian, Politeknik Negeri Jember. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Leli Kurniasari, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Pengolahan Benih. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan benih atau seed processing jagung. Pengolahan benih adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap benih setelah panen sampai siap untuk ditanam. Tujuan pengolahan benih yaitu yang pertama mempertahankan mutu benih yang dicapai pada saat panen. Yang kedua, menekankan laju deteriorasi benih selama proses pengolahan benih berlangsung. Ada beberapa tahapan pengolahan benih jagung. Yang pertama, pemanenan. Yang kedua, pengeringan tongkol. Yang ketiga, pemipilan. Yang keempat, pengeringan biji. Yang kelima, sortasi dan pembersihan. Yang keenam, treatment benih. Yang ketujuh, pengemasan. Dan yang terakhir, penyimpanan. Yang pertama yaitu pemanenan. Waktu panen berdasarkan pemasakan buah dibedakan menjadi dua, yaitu masa morfologis dan masa fisiologis. Waktu panen jagung dilakukan saat mencapai kematangan fisiologis, kadar air sekitar 30-35%, yang memiliki tanda-tanda yakni kelobot sudah berwarna kuning kecoklatan dan memiliki lapisan hitam atau black layer. Cara panennya yakni dengan memetik tongkol jagung secara manual ataupun menggunakan mesin pemanenan. Tongkol yang dipanen harus sehat dan bebas dari hama maupun penyakit. Yang kedua yaitu pengeringan tongkol. Setelah dipanen, tongkol jagung dikeringkan hingga kadar air mencapai 12-14%. Tujuan dari pengeringan tongkol yaitu untuk mengurangi kadar air benih, sehingga aman untuk diproses lebih lanjut dan tidak berkecambah dalam penyimpanan. Teknik-teknik pengeringannya yaitu penjemuran menggunakan sinar matahari dan menggunakan mesin pengering. Yang ketiga yaitu pemipilan. Pemipilan adalah proses memisahkan biji jagung dari tongkol. Yang ketiga yaitu pemipilan. Pemipilan adalah proses memisahkan biji jagung dari tongkol. Biji yang dipipil harus utuh, tidak boleh rusak, dan bebas dari kotoran. Ada dua metode pemipilan. Yang pertama, pemipilan manual, yakni menggunakan tangan, tetapi membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak, dan juga dapat menggunakan alat bantu sederhana, seperti tongkat pemukul, goslokan, atau alat pipil besi putar yang digunakan untuk mempercepat proses pemipilan. Yang kedua yaitu metode mekanis, menggunakan mesin pemipil jagung. Ada berbagai jenis mesin pemipil jagung, mulai dari yang sederhana hingga yang canggih. Faktor yang mempengaruhi pemipilan. Yang pertama, kadar air jagung, dan yang kedua, jenis jagung. Yang keempat, yaitu pengeringan biji. Setelah dipipil, biji jagung dikeringkan hingga kadar air 10-12%. Pengeringan ini sangat penting untuk mencegah kerusakan benih saat penyimpanan. Tujuan dari pengeringan biji yaitu untuk mengurangi kadar air benih, sehingga aman untuk diproses lebih lanjut, terhindar dari kerusakan, dan tidak berkecambah dalam penyimpanan. Teknik-teknik pengeringannya yaitu dapat menggunakan sinar matahari, ataupun dapat menggunakan mesin pengering. Yang kelima yaitu sortasi dan pembersihan. Tujuan dari sortasi dan pembersihan. Tujuan dari sortasi dan pembersihan ini yang pertama, menghilangkan benih yang rusak atau cacat. Benih yang pecah, berjamur, atau terserang hama dan penyakit harus dipisahkan. Yang kedua, menyeragamkan ukuran benih. Benih yang seragam ukurannya akan tumbuh serempak dan menghasilkan tanaman yang seragam pula. Yang ketiga, memisahkan benih yang tidak sesuai dengan varietas. Benih yang tercampur dari varietas lain dapat menurunkan kualitas hasil panen. Dan yang terakhir yaitu menghilangkan kotoran yang dapat mengganggu kualitas benih. Kotoran tersebut antara lain seperti serpihan tongkol jagung, debu dan tanah, biji-biji gulma, ataupun sisa-sisa tanaman.
Yang selanjutnya yaitu perlakuan benih atau seed treatment. Tujuan dari seed treatment ini yang pertama perlindungan dari hama penyakit selama penyimpanan dan setelah penanaman. Yang kedua meningkatkan daya kecambah. Yang ketiga meningkatkan pertumbuhan awal tanaman. Yang keempat mengurangi penggunaan pestisida di lapangan. Dan yang terakhir meningkatkan hasil panen. Adapun jenis-jenis seed treatment, yang pertama perlakuan kimia, menggunakan fungisida, insektisida, atau bahan kimia lainnya untuk melindungi benih. Yang kedua, perlakuan biologi, menggunakan mikroorganisme yang bermanfaat seperti bakteri dan jamur untuk melindungi dan meningkatkan pertumbuhan benih. Yang ketiga, perlakuan fisik, melibatkan metode seperti perlakuan panas atau radiasi untuk menghilangkan patogen atau meningkatkan kecambahan. Yang selanjutnya yaitu pengemasan. Tujuan dari pengemasan yaitu mempermudah dalam penyaluran dan transportasi benih. Yang kedua, melindungi benih selama penyimpanan, terutama dalam mempertahankan mutu benih seperti kadar air, daya berkecambah, dan vigor, serta menghindari dari serangan serangga. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengemasan. Yang pertama, jenis bahan kemasan. Yang kedua, ukuran kemasan. Yang ketiga, kualitas kemasan. Keempat, pemberian label. Dan yang terakhir, penyegelan kemasan. Yang terakhir yakni penyimpanan. Tujuan dari penyimpanan adalah yang pertama untuk mengawetkan cadangan bahan tanam dari satu musim ke musim berikutnya. Yang kedua, mempertahankan viabilitas benih dengan mengkondisikan penyimpanan yang tepat. Yang ketiga, menyediakan benih dengan kualitas tetap baik untuk musim tanam berikutnya. Manfaat penyimpanan yaitu tersedianya benih pada waktu yang diinginkan. Yang kedua, tersimpannya benih apabila belum terjual. Dan yang ketiga, menekankan laju deteriorasi dari benih. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengolahan benih. Yang pertama, lakukan pemeriksaan peralatan untuk pengolahan benih sebelum pengolahan benih dimulai. Yang kedua, hindari benih tercampur dengan varietas lain selama prosesing benih berlangsung. Yang ketiga, masukkan benih yang telah selesai diproses ke dalam karung yang baru dan diberi label di luar maupun di dalam karung. Yang keempat, bila alat pengolahan akan digunakan untuk varietas lain, maka bersihkan terlebih dahulu alat-alat tersebut dan pastikan tidak ada benih yang tertinggal satupun. Sekian penjelasan mengenai pengolahan benih atau seed processing jagung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.